untuk memberikan pelajaran, sharing-sharingnya, pengalamannya untuk kita menggiring kita sampai ke puncak kesuksesan ya Bapak Ibu. Jadi kita bersyukur sekali upline kita, leader-leader kita peduli sekali dengan informasi yang akan di-sharingkan ke kita semuanya. Jadi terima kasih juga bagi yang sudah hadir ya. Nah, yang hadir ini sudah dipastikan insya Allah akan menjadi diamond ya. Amin. Karena podcast ya. Ya. Dan hari ini seperti biasanya ya, cara utama kita, upline besar kita, leader besar kita, guru kita, su kita, dan lain-lain. Kalian, Bapak. Oh, William. Halo. Tapi sebelumnya ya rekan-rekan, mohon sebelum dimulai Ada di Pak unmute ya. Di-unmute. Ada Pak, ada Pak, ada Pak. Mohon di unmute ya Pak. Mic-nya di unmute. Saya lupa tadi. Semuanya di unmute ya. Kerjasamanya mohon mic-nya di unmute. Oke, langsung saja Mas Sali kita tampilkan. Silakan Mas Sali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang luar biasa, alhamdulillah sore hari ini kita kehadiran dan saya kebetulan menunggu-nunggu orang yang sangat luar biasa. Dulu waktu masih mudanya beliau sangat luar biasa, bahkan hari ini pun beberapa hari ini pun beliau diundang, beliau disuruh jadi pembicara di beberapa tempat, di beberapa networking. Ya, jadi hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita semua. Terus hadir juga salah satu jenderal besarnya Leftgood yang berasal dari kota Jawa Timur. Dan kabar baiknya tadi beliau sudah tunjukin, beliau sedang ada di markas besarnya. Dan ini kembali ya, cerita yang sangat luar biasa akan kita lihat sepak terjangnya beliau. Bapak Ibu, saya berbangga sekali, happy sekali pada sore hari ini kita sama-sama belajar dari kedua orang yang sangat luar biasa ini. Saya sarankan kepada Bapak Ibu semua, sebelum acara dimulai, Bapak Ibu mohon duduk sejenak. Duduk sejenak dengan fokus, lalu kosongkan gelasnya, matikan unmute-nya. Ya, jadi biar kita sama-sama belajar dari dua orang jenderal besar ini. Beliau adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Nama beliau sangat dikenal di Indonesia. Nama beliau sangat begitu fenomenal. Saya sangat terkagum-kagum, Bapak Ibu, dengan kedua orang ini. Jadi orang ini sebetulnya saya tunggu-tunggu wajahnya, saya tunggu-tunggu ceritanya beliau. Hari ini sengaja saya minta sama Pak Bowo, saya minta sama Pak Widi, beliau untuk hadir. Dan saya rasa sore hari ini pertemuan yang sangat luar biasa. Jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu semua, ayo sama-sama kita belajar dari dua orang ini. Orang ini orang yang pernah membesarkan, saya ulang, orang-orang yang pernah membesarkan nama networking yang di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi kalau saya, Pak Bowo, Pak Widi, nah kami ini adalah anak-anak kemarin sore, anak-anak yang baru tumbuh, anak-anak yang baru berkembang, baru mulai merangkak, Bapak Ibu. Tapi kedua orang tua ini orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang penuh dengan fenomenal nama besarnya. Nah, kali ini saya akan saya akan rendah hati, saya akan kosongkan gelas saya akan duduk belajar sama kedua orang tua ini, Bapak Ibu. Kedua orang yang sangat luar biasa ini. Jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu, rendahkan hatinya, kosongkan gelasnya untuk kita belajar sama kedua orang ini, Bapak Ibu. Dan ini sangat-sangat fenomenal.
beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Aduh, saya udah nggak sabaran nih. Udah nggak sabaran sebetulnya. Pengen dengar ceritanya beliau, Bapak Ibu. Pengen dengar ceritanya beliau. Saya bersyukur sekali juga ada dalam satu panggung, ada dalam satu ruang Zoom sama beliau. Ini adalah satu kehormatan yang sangat luar biasa, ya. Jadi beliau ini dulu masa mudanya jam terbangnya sangat luar biasa. Nah, kita belajar sama-sama dari seorang yang sangat luar biasa, namanya Pak Ahmad Sodik, ya. Bapak Ibu, kita dengarkan ceritanya beliau sebelum kita masuk ke presentasinya Live Good. Ya, kaitannya Live Good ini sangat fenomenal, sudah ada di 230 negara lebih, dan kita belajar sama Pak Ahmad Sodik. Beliau adalah seorang gol yang sangat luar biasa, pencapaian yang begitu fenomenal. Kita belajar sama beliau. Ayo Pak Ahmad Sodik, saya persilakan. Waktunya buat Bapak sore hari ini. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Baik, Pak Lidi, silakan. Terima kasih, suatu kehormatan yang sangat luar biasa, Mas Ardi dan saudaraku semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim wa antum bi khair. Perkenalkan terlebih dahulu bagi yang belum kenal dengan saya, nama saya Ahmad Sodik. Asli tempat lahir saya yaitu dari Dusun Jaruman, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan saat ini saya berada di Trenggalek, di tempatnya guru besar saya juga, beliaunya yaitu Bapak Andi. Ya, ini yang sangat luar biasa, beliau baru bergabung sebelum Hari Raya kemarin. Dan Alhamdulillah ini juga base camp beliaunya. Nah, ini siap untuk mengibarkan Live Good. Nah, ini sangat luar biasa base campnya, saya perlihatkan terlebih dulu. Ini base camp yang akan kita kibarkan di Jawa Timur, khususnya yang ada di Trenggalek sini. Dulu kalau di Trenggalek itu kalau panjenengan tahu yang namanya suatu usaha yang sangat orang umum, maka Live Good ini juga menjadi suatu perusahaan yang sangat orang umum. Itu. Kenapa saya katakan perusahaan yang sangat orang umum? Kenapa saya katakan sebuah perusahaan yang sangat orang umum? Dikarenakan apa? Modalnya murah. Tetapi perlu diketahui hasilnya sangat melimpah ruah dan tanpa batas gitu loh. Dengan modal hanya $50, bagaimana diri kita? Yang paling penting adalah seberapa besarnya impian kita. Dengan modal $50 kita pelajari dulu. Gantungkanlah cita-citamu setinggi mungkin. Setelah itu bekerja dan berusahalah untuk mencapai cita-cita tadi. Karena dengan ketinggian cita-cita, selamanya kita tidak akan bisa mencapai kalau kita hanya bertopang dagu dan berpangku tangan. Itu yang paling penting di situ. Nah, saya sendiri, latar belakang saya itu sebagai seorang buruh tani yang dari desa. Lah, maka saya belajar dari alam. Pada habitatnya, burung tidak akan pernah berkumpul dengan bulu yang tidak sama. Nah, maka disitulah kalau diri kita ingin sukses, maka Bapak Ibu, saya tidak berani untuk menggurui siapapun. Karena apa? Motivasi yang paling hebat bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Impian kita apa? Keinginan kita apa? Itu yang paling penting. Kalau diri kita ingin membahagiakan keluarga kita tercinta demi kehidupan yang lebih baik, Live Good kendaraannya, Live Good sebuah suatu jalannya. Maka untuk mencapai cita-cita itu, mari kita wujudkan bersama-sama. Tentang sistemnya sudah jelas, lengkap semuanya, penghasilan juga tanpa batas, tidak perlu diragukan lagi. Setiap malam Jumat itu sudah ada suatu keberkahan yang sangat luar biasa di sini. Nah, maka saya sangat bangga dengan senior-senior saya, Mas Ardi, Mas Iwo, Mas Widi, dan saya juga terima kasih kepada plan saya yang dari Jember yang sangat luar biasa beliaunya. Walaupun belum pernah bertemu, tapi doanya sudah menyertai kami semuanya. Maka di situ saya juga mengucapkan kepada Dr. Sugeng
yang telah membuat sebuah sebuah sistem yang namanya edukasi, sebuah bagaimana perkembangan di Indonesia sangat luar biasa. Itulah diri kita yang paling penting adalah jangan pernah jenuh dalam menuntut ilmu, jangan pernah untuk malas dalam sebelum terbalas, dan jangan pernah putus asa sebelum terasa. Maka kesuksesan akan kita bisa capai. Tanpa adanya suatu kerja keras, semuanya tidak akan mungkin bisa kita capai. Maka disitulah segala sesuatunya, tidak ada suatu kesulitan dan tidak ada suatu kegagalan tanpa seizin diri kita sendiri, Bapak Ibu. Maka pada kesempatan hari ini yang sangat berbahagia di dalam bulan Syawal yang sangat dahsyat ini, mari kita mulai bergerak. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa untuk menciptakan demen seluruh Indonesia untuk merubah kehidupan yang lebih baik di masa ke depan demi keluarga kita tercinta. Dan disitulah maka kenapa saya selalu mau mengembangkan sebuah usaha yang sangat luar biasa ini. Saya akan menciptakan, jika dikabulkan yang Maha Kuasa, 1000 kota, 1000 leader, 1000 kota, 1000 leader. Maka setiap kota akan saya buat base camp, agar nantinya tak ubahnya bagaimana untuk bisa konsultasi secara langsung. Jadi akhirnya bagaimana mereka bisa untuk tatap muka langsung, belajar mengajar di situ. Karena apa? Kekuatan sebuah bisnis adalah bagaimana diri kita bisa saling membantu, bagaimana kita saling gotong-royong. Ini kita sudah tempatkan suatu usaha yang dahsyat luar biasa menurut saya dari pengalaman kacamata saya sebagai seorang buruh tani. Buruh tani ini berat, maka saya mau bagaimana hidup lebih baik. Jangan sampai kerja habis untuk hidup, jangan sampai kerja hanya untuk mempertahankan hidup. Ada sebuah kata, kalau hanya untuk hidup keras saja itu bisa hidup di hutan. Kalau hanya untuk kerja, kambing atau kerbau itu juga bisa kerja, bajak sawah. Lah masa manusia yang katanya menjadi makhluk yang sempurna hanya kerja, disitulah Labgood hadir bagaimana kita, bagaimana bisa menyempatkan waktu kita. Waktu adalah waktu tidak bisa kita bisa luangkan begitu saja. Waktu ini gratis, tetapi kalau diri kita nggak memanfaatkan waktu, kita akan ditinggalkan waktu dan menyesal selamanya. Terima kasih. Seperti itu Mas Ardi, Mas Wibowo, Mas Widi, dan saudaraku semuanya. Salam hormat kami dari pedesaan dan Go Diamond semuanya. Sukses, sukses, sukses. Waduh, luar biasa guru, luar biasa, dahsyat banget Bapak Ibu, luar biasa. Beliau kebetulan saat ini sedang menunjukkan gagahnya, beliau sedang menunjukkan perkasanya, beliau sedang menunjukkan jaket kebesarannya, Bapak Ibu. Beliau ada di Trenggalek, ya. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu. Para jenderal perang sudah turun ke lapangan Bapak Ibu. Para jenderal perang sudah turun ke lapangan untuk tempur habis-habisan kaitannya dengan Labgood. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Mereka mau tempur habis-habisan karena mereka tahu ketika mereka bertempur habis-habisan kapalnya cukup kuat untuk berlabuh. Kapalnya cukup kuat untuk bertarung dengan ombak. Kapalnya cukup kuat untuk bertarung dengan angin dan badai, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar dari seorang Pak Ahmad Sodik tadi, barusan beliau tunjukkan beliau ada di Trenggalek. Kita sama-sama tahu yang dia sebutkan tadi, salam ora umum. Ya, jadi salam ora umum itu pernah membuat Indonesia fenomenal, Bapak Ibu. Karena apa? Karena doktrinnya luar biasa Bapak Ibu. Dan mereka tumbuh berkembang. Mereka tumbuh berkembang luar biasa dahsyatnya. Ini jubah kebesaran mereka akan mereka pakai kembali untuk membangun Labgood Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat dahsyat. Maka saya menyarankan kepada Bapak Ibu, bersyukurlah Anda berada dalam sebuah organisasi yang dipimpin oleh Pak Ahmad Sodik.
Bersyukurlah Bapak Ibu semua berada dalam sebuah organisasi yang dipimpin oleh Bapak Widi. Bersyukurlah Anda semua ketika Anda berada di organisasi Bapak Wibowo. Beliau orang-orang yang sangat luar biasa. Beliau orang-orang yang punya jiwa pemimpin yang humble, Bapak Ibu. Saya melihat ada sesuatu yang besar dalam diri mereka. Mereka adalah seorang pemimpin yang siap dipimpin dan siap memimpin, Bapak Ibu. Jam terbangnya luar biasa orang-orang tadi, Bapak Ibu. Yang saya sebutkan tadi, maka bersyukurlah Bapak Ibu dapat pemimpin yang sangat luar biasa. Jadi saya berterima kasih sama orang-orang tadi, Pak Ahmad Sodik, Pak Wibowo, Pak Widi. Beliau adalah orang-orang yang humble, leader-leader yang sangat rendah hati, Bapak Ibu. Dan ini baru bagian kecilnya. Baru bagian kecilnya pergerakan Live Good Indonesia. Masih ada, saya ulang, masih ada nama-nama besar yang tersimpan di organisasi kami. Masih ada nama-nama besar yang kami simpan, yang nanti hadir di setiap Zoom. Ini dahsyat sekali. Ya, masih ada beberapa jenderal besar yang tersembunyi di balik organisasi ini. Maka Bapak Ibu siap-siap untuk bergerak lebih cepat, bergerak lebih sungguh-sungguh, karena Live Good kapalnya cukup besar, Bapak Ibu, untuk kita berlabuh, untuk kita nyaman sama keluarga kita, untuk kita nyaman sama mitra-mitra kita, untuk kita nyaman sama downline kita, Bapak Ibu. Kenapa saya memilih Live Good? Karena saya tahu saya berada di kapal yang begitu besar, Bapak Ibu. Saya bangga memilih Live Good karena kapal ini bukan, saya ulang, kapal ini bukan datangnya dari Cirebon. Dan kapal ini bukan datangnya dari Kendari, Bapak Ibu. Kalau hanya dari satu kota, saya mikir lagi untuk jalankan networking ini, Bapak Ibu. Kalau hanya datang dari satu pulau, saya berpikir 1000 kali. Kenapa? Karena mungkin buat saya nyaman, tapi belum tentu nyaman buat mitra-mitra saya yang mereka bawa anak istrinya, Bapak Ibu. Rata-rata, ini pengalaman saya, Bapak Ibu. Kenapa saya 9 tahun yang lalu menjalankan sebuah networking yang kelasnya dunia, sudah ada di 47 negara, karena saya nggak mau, Bapak Ibu. Saya nggak mau, begitu saya siap, perusahaannya nggak siap, Bapak Ibu. Ya, ini pengalaman saya secara pribadi. Karena rata-rata networking dari Indonesia itu ketika kitanya sebagai leader siap, kitanya kuat, perusahaannya yang nggak kuat, Bapak Ibu. Perusahaannya yang nggak kuat, leadernya siap, perusahaannya stok produknya lah bermasalah. Bonusnya lah yang overpay, ya. Terus ownernya lah yang berantem dia sama dia, yang alasannya lagi nanti inilah itulah, wah inilah uangnya dibawa kabur lah. Aduh, Bapak Ibu, saya sudah berkali-kali, saya ulang, saya sudah berkali-kali, sebodoh-bodohnya kerbau, hanya cukup 1 atau 2 kali masuk lubang yang sama, nggak mau lagi, Bapak Ibu. Maka dari 9 tahun yang lalu, saya sudah memutuskan untuk main networking luar. Bukan saya sombong. Bukan saya sombong, Bapak Ibu, mohon maaf. Bukan saya juga angkuh. Tapi saya lebih memikirkan nasib mitra-mitra saya. Karena mereka bawa anak istrinya. Sayanya baik, sayanya benar. Perusahaannya nggak benar, jadi saya jadi nggak benar juga, Bapak Ibu. Ya, saya ulang. Sayanya benar nih, leadernya benar. Pak Sodik benar, Pak Handoko benar, Pak Widi benar, tapi perusahaannya nggak benar, jadi nama kita jadi nggak benar juga, Bapak Ibu. Nah, ini pengalaman saya. Jadi pengalaman inilah yang kenapa saya memilih Live Good, bukan karena saya sombong, bukan. Pak Hardi nggak mau main perusahaan Indonesia, bukan itu, mohon maaf sekali ya Bapak Ibu. Kadang-kadang dia udah tahu nih, bisnisnya ini binary, pasti overpay. Kena tingtong 5 kali, 6 kali, jebol nih perusahaan. Tapi tetap masih bertahan dia. Tetap masih bertahan, kan masih dapat duit. La ilaha illallah. Antum zolim. Antum zolim. Mungkin antum dapat uang, tapi bagaimana dengan orang yang belakangan? Gitu. Makanya saya, Bapak Ibu, ketika saya tinggal di Jakarta, banyak leader yang rada sungkan datang ke tempat saya, karena dia tahu, Pak Hardi nggak mau main perusahaan lokal.
Bukan saya nggak mau. Kalau perusahaannya bagus, punya pabrik sendiri, ownernya tunggal, saya oke. Tapi kalau perusahaannya tidak punya pabrik sendiri, nanti pabriknya yang main. Kalau bukan ownernya tunggal, nanti ownernya berantem. Orang Indonesia itu paling pinter kali kalian, Bapak Ibu. Pinter banget nih. Kali kalian jago. Tambah-tambahan apalagi. Kurang-kurangan, wah keren. Namun kalau bagi-bagian, ntar dulu. Ntar dulu dia, begitu heboh nih perusahaan besar. Lah itu kan jatah gua. Itu kan foundernya founder gua. Lah itu yang sering terjadi Bapak Ibu. Nah makanya saya berpikir saya harus cari perusahaan yang besar. Bukan terkesan saya sombong Bapak Ibu. Bukan. Tapi saya lebih memikirkan orang-orang di belakang saya. Saya selalu bilang sama upline saya bilang, saya siap jadi makmum kamu. Tapi masalahnya kamu siap nggak jadi imam saya. Jangan begitu nanti saya jadi makmum, kamu kabur. Kamu kabur. Kamu nggak jadi imam saya lagi. Kenapa? Gara-gara kamu nggak seimbang jaringannya. Gara-gara kamu nggak mampu ngimbangin saya. Itu terjadi Bapak Ibu. Beberapa kali saya main networking. Itulah kenapa sebabnya saya tidak mau bisnis di perusahaan lokal. Itu masalahnya. Bukan saya sombong. Ada memang perusahaan lokal yang kuat, ada Bapak Ibu. Tapi itu dari 10, paling hanya 2 Bapak Ibu. Hanya 3 paling maksimal. Lebihnya itu nggak kuat secara IT, secara keuangan, secara finansial. Ini yang saya alami loh Bapak Ibu ya, mohon maaf sekali. Apa yang ada? Udah lu cari stokis deh. Nanti biar ada stok barang di sana. Ketika ada stok barang, nanti kita baru bisa berkembang. Ketika stokisnya nggak belanja, habis Bu. Habis Pak, inilah pengalaman saya. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu. Jadi bukan apa-apa. Kenapa saya pilih Livegood? Itu dasar utamanya. Terus Mas Ardi, kenapa lagi pilih Livegood? Karena tadi perusahaannya sudah ada di 200 negara lebih. Kalau ada apa-apa dengan omsetnya Indonesia, masih ada omset Malaysia, Bapak Ibu, masih ada omset Thailand, masih ada omset Filipina. Itu pertimbangan saya. Artinya ngomongin uang pensiun bukan fiktif, bukan kamuflase, bukan tipu-tipu.com. Bukan kepentingan leader, Bapak Ibu. Bukan kepentingan founder. Nah, saya nggak mau. Nah, ketika saya tahu Livegood sudah ada lebih dari 200 negara, saya lepas rem, Bapak Ibu. Saya lepas rem, saya lepas kaca spion. Saya nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, Bapak Ibu. Patokan saya apa? Patokan saya hanya leader yang mau jalan, itu saya gas. Kalau leader yang masih endut, nah saya tinggal dulu deh. Mohon maaf, saya tinggal dulu karena saya butuh percepatan Bapak Ibu. Karena kalau tidak cepat, orang lain tetap bergerak. Orang lain tetap bergerak. Lah ini bisnis 800.000. Tadi tuh kata guru saya, barusan dia ngomong ya kan, mentor saya. Dia bilang, Pak Hardi ini bisnis 800.000. Murah, pakai banget Bapak Ibu. Ya. Murah, pakai banget. Oke. Nah, hari ini sebetulnya waktunya sebenarnya buat Pak Ahmad Sodik sama buat Pak Handoko nih, seorang motivator yang sangat luar biasa ya kan. Zaman masih mudanya beliau masih gagah, tapi kok Pak Ahmad Sodik cuma sebentar. Saya masih pengen banyak belajar sama beliau Bapak Ibu. Ya, saya masih pengen banyak belajar sama beliau sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa. Besok kita undang lagi beliau sebagai pembicara ya. Besok beberapa hari lagi kita undang dan masih ada stok para leader-leader besar yang tidak mau disebutkan namanya tampil eksklusif undernya Pak Bowo ke bawah, undernya saya ke bawah. Makanya Zoom ini dibatasi hanya 100 orang. Orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang dapat ilmu dari orang-orang hebat. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita belajar sama sesepuh kita. Beliau adalah orang yang luar biasa, dulu selalu jadi pembicara, selalu jadi motivator di networking Indonesia. Saya persilakan kepada Pak Handoko. Silakan Tuan Guru. Baik, terima kasih leader besar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan buat Bapak dan Ibu, nama saya Handoko, usia baru 67 tahun. Ya, saya diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Terlebih dahulu, karena ini masih di bulan Syawal, saya mohon maaf lahir batin jika punya kesalahan pada Ibu dan Bapak. Masih ada, kita saling memaafkan. Nah, hari ini saya diminta oleh leader besar kita diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara, berbagi pengalaman yang ada di dalam dunia multi level. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, saya hanya sebagai memberikan berbagi pengalaman hidup aja dalam dunia network. Hari ini kita akan berbagi. Saya mohon maaf, tidak akan menggurui Bapak dan Ibu, karena saya yakin Bapak dan Ibu juga jauh lebih banyak pengalaman daripada saya. Tapi apa salahnya hari ini saya akan berbagi juga berpengalaman. Paling tidak berbagi itu adalah berpahala. Walaupun itu berbagi bukan berbagi uang, tapi berbagi pengalaman itu juga sangat berpahala buat kita semuanya, buat teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan pengalaman ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu, terutama buat diri saya sendiri. Ya, hari ini saya merasa berterima kasih dengan Bapak para leader yang mentor-mentor saya yang sangat luar biasa, terutama Pak Ardi ya, dan yang kedua adalah Pak Bowo, Pak Widi, dengan Pak Bowo ya, dengan Pak Jai yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Leadgood ini tanpa mereka, tanpa beliau-beliau ini tidak nyampe ke saya. Saya sangat terima kasih rezeki saya itu disampaikan melalui beliau-beliau ini, dan saya sangat terbawa ya dengan semangat-semangat beliau yang masih muda, yang sangat luar biasa. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, saya kenapa tidak pernah berhenti menjalankan satu bisnis network marketing. Di tahun 2000 itu saya bangkrut buka restoran, pabrik, dan sebagainya pada saat 98-nya. Jadi tahun 2000 saya balik pulang kampung ke tempat orang tua di Palembang. Nah, ketika itu semua yang saya miliki itu hilang. Jadi sehari-hari saya meratap dan kadang-kadang saya membawa anak yang masih ada juga umur 1,5 tahun, yang lain akhirnya sekolah juga berpecah belah karena saking ekonomi yang sudah habis-habisan. Tapi orang tua saya menyamperin saya. Ini yang masih saya pakai sampai hari ini. Semoga ini juga bisa buat teman-teman supaya teman-teman akan punya suatu tujuan yang jelas. Handoko katanya Bapak saya ngambilin saya. Uang yang hilang, harta yang hilang, jangan pernah kamu tangisi. Tapi ada satu yang perlu kami tangisi jika semangat kamu hilang. Nah, Bapak dan Ibu, apapun yang terjadi hari ini, harta yang hilang, semua yang sudah hilang tidak perlu ditangisi, tapi ada satu yang perlu kita tangisi jika semangat kita hilang. Karena semua apapun yang hilang itu kalau kita masih tetap membangun semangat, itu akan kembali lagi. Nah, saya masuk dalam dunia multi-level itu sudah sekitar 35 tahun ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya cuma berpesan buat Bapak dan Ibu, perusahaan Leadgood ini bukan semata-mata hanya datang begitu saja tanpa ada ini kebetulan, bukan. Tapi ini dengan rencana Allah yang nyampe ke kita. Karena Allah sendiri mengatakan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tidak mau merubahnya. Merubah orang lain adalah sulit, tapi jauh lebih sulit adalah merubah diri sendiri. Banyak manusia yang gagal itu tidak mampu merubah diri sendiri. Meyakinkan orang lain itu sulit, tapi jauh lebih sulit adalah meyakinkan diri sendiri. Jadi bukan karena kita ini suksesnya kena plan kita, bukan kena dolen kita, tapi kembali kepada diri kita sendiri. Nah, saya lihat masuk di dalam dunia multi level marketing, saya dari dulu sampai bisa mendapatkan rumah senilai 3-4 miliar ini, saya cuma memandang satu multi level, ada 7 kriteria yang layak kita perjuangkan mati-matian. Kalau bahasanya kaki buat kepala, kepala buat kaki, yang layak kita perjuangkan dalam 1 tahun dan 2 tahun, kita akan berubah hidup keluarga kita. Apa itu yang pertama? Yang pertama itu kita lihat perusahaan itu kriterianya ada 7 kriteria. Yang pertama yang kita lihat adalah perusahaan ini sudah cukup luar biasa.
Bahkan Liquid ini jauh sebelum dia membuat sistem 20 tahun produk sudah berkibar di daerah Amerika luar negeri sana. Artinya produk ini cukup luar biasa, sudah dikenal manusia-manusia hebat di sana. Dan bukan produk kaleng-kaleng. Ini perusahaan punya company profilnya cukup luar biasa. Yang kedua dengan didukung produk yang sangat dahsyat. Produk Liquid ini saya yakin walaupun belum konsumsi, ini produk bukan produk kaleng-kaleng. Karena produk Liquid ini ya ada dijual di perusahaan multi-level yang terkenal. Harganya sangat jauh lebih mahal daripada kita belanja di perusahaan Liquid. Yang ketiga adalah didukung dengan manajemen yang hebat. Ya. Perusahaan itu butuh manajemen yang hebat ya. Kenapa saya katakan? Karena perusahaan kita ini cepat berkembang, baru 1 tahun saja, dia sudah 1 juta member lebih. Ini fenomenal Bapak dan Ibu. Dan sekarang kita tidak bisa membohongin orang. 1 tahun perusahaan kita sudah 200 lebih, 200 negara lebih. Ya, jadi artinya kita sudah didukung dengan perusahaan yang hebat, dengan produk yang hebat, ya, dengan manajemen yang hebat. Dan yang keempat, didukung dengan sistem yang gampang diduplikasikan untuk mendapatkan uang. Bahkan 3 bulan pun sudah ada jadi diamond, bonus ratusan juta. Setahu saya baru ketemu ada perusahaan 2 kali yang saya jalani. Pertama juga ada pernah 3 kali, 3 bulan aja atasan saya itu bisa jadi kron selama 3 bulan. Saya yang kedua kali ini baru ketemu Liquid. Sudah menjalankan 35 tahun di dalam dunia network. Baru ketemu lagi ini berapa tahun kemudian baru ketemu perusahaan yang sangat lebih luar biasa lagi. Ya. Dan yang kelima adalah kita punya mentor. Artinya Bapak dan Ibu, ya, karena mentor ini perlu Bapak dan Ibu. Karena tanpa mentor kita nggak bisa. Kita harus akuin ya. Kita punya pelatih yang sangat luar biasa ya. Mentor kita ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa, jam terbang mereka, dan sudah menunjukkan mereka itu penghasilan yang sangat luar biasa. Bahkan yang disebut karir dalam tempo waktu yang singkat mereka bisa capai. Ya, itu yang paling penting kita hari ini punya mentor yang sangat luar biasa. Karena mentor itu bagaikan artinya gerbong lokomotif. Kalau gerbong lokomotifnya cepat, kita pasti cepat. Tergantung kitanya. Kalau kita memang gerbong lokomotifnya itu memang lambat, pasti lambat. Nah hari ini kita punya gerbong lokomotifnya itu dahsyat, luar biasa. Ya, itu salah satu kriteria. Karena main network ini tanpa ada mentor-mentor yang hebat, kita sulit. Bapak dan Ibu, sama dengan main bola. Ya. Main bola pun kita hebat nendang bola. Kalau tidak ada pelatihnya, kita tidak bisa jadi orang yang hebat di lapangan bola. Jadi hari ini mentor-mentor kita itu cukup hebat. Ya, Pak Ardi, Pak Bowo, Pak Widi, ya, Pak Jai. Jadi mentor-mentor kita ini cukup luar biasa. Artinya orang-orang terkenal lah. Kalau dalam dunia network itu artinya orang-orang yang sudah berhasil itu layak kita ikutin. Kalau kita ngikutin orang-orang yang masih belajar, bagaimana kita naik angkut pun kalau supirnya masih belajar, bahaya buat kita. Tapi kalau supir yang sudah lihai, kita ikut udah nggak salah gitu. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, ya, yang kelima kita punya mentor, ya. Dan yang keenam, artinya kita punya momentum. Karena memang sehebat apapun multi level, produknya hebat, ya. Sistemnya gampang, momen itu perlu juga. Karena tanpa momen itu kita ketinggalan jauh. Makanya Bapak dan Ibu, hari ini yang sudah tahu Liquid, saya pikir kalau mereka nggak mau jalani, mungkin belum dapat hidayah dia untuk menjadi orang sukses. Kenapa? Karena tidak semua orang di Indonesia ini mendapat informasi Liquid, termasuk kita ini harus bersyukur. Karena tidak ada di dunia ini yang kebetulan. Walaupun daun 1 lembar daun jatuh dari atas, kalau Tuhan tidak pernah mengizinkan untuk jatuh ke bawah tanah, tidak akan pernah daun 1 lembar itu jatuh ke tanah. Jadi di dunia tidak ada yang kebetulan. Buat Bapak dan Ibu, pesan saya, kalau Anda sudah dapat informasi Liquid, perjuangkanlah. Karena dalam hidup ini harus jelas. Hidup ini kalau keluar rumah, kita harus jelas mau kemana kita pergi. Seperti kita naik taksi. Kita begitu naik panggil taksi. Hanya cuma hitungan menit, supir taksi akan menanya dengan kita. Kita mau kemana? Kalau kita diam saja, nggak akan mungkin dibawa sama supir taksi. Supir taksi itu berjalan membawa kita ke tempat tujuan karena tujuan yang jelas. Di dalam satu bisnis banyak orang gagal karena tidak punya jelas tujuannya. Bapak dan Ibu, banyak rata-rata orang berjuang mati-matian tapi tidak jelas goal settingnya.
Kapan dia harus jadi diamond? Kapan dia harus dapat uang yang besar? Dia harus bisa membangun rumah. Ini harus jelas Bapak dan Ibu. Karena kalau tidak jelas, supir taksi pun akan turunkan kita di tengah jalan. Walaupun Bapak dan Ibu punya uang banyak, kalau tidak jelas tujuan, tidak akan pernah dibawa sama supir taksi. Begitu juga dalam hidup diri kita ini. Kalau kita nggak punya goal setting, kita juga nggak jelas tujuan kita. Percayalah Bapak dan Ibu, kita capek hanya gagal aja di tengah jalan. Karena beda orang punya goal setting dengan tidak itu menjalankan satu bisnis. Kalau yang punya goal setting itu ada rohnya. Tapi kalau orang tidak pernah tujuan yang jelas, tidak ada roh seperti bangkai berjalan. Buat Bapak dan Ibu, mohon maaf. Saya hampir sebulan ini kena penyakit. Tapi karena ada ligut ya obat saya, artinya saya masih punya waktu. Karena Allah masih menghidupkan saya, artinya berarti masih punya peluang saya untuk merubah hidup saya lagi. Walaupun saya sudah tua, masih punya semangat. Karena kriteria perusahaan ini layak saya perjuangkan. Kalaupun 1 tahun saya masih hidup, artinya saya yakin akan berubah hidup saya lagi. Saya punya cucu. Saya masih banyak berpikir, hidup saya masih banyak dibutuhkan anak-anak dan keluarga saya. Tetangga saya, teman-teman saya yang wajib harus kita bantu. Bapak dan Ibu, kita kembali. Makanya terima kasihlah kita dengan orang-orang yang menyampaikan informasi ligut ini. Karena tanpa beliau tanpa mereka yang menyampaikan ligut informasi kepada kita, kita tidak pernah jadi apa-apa. Tidak akan pernah jadi apa-apa. Maka bersyukurlah kita dengan orang-orang, bahkan berterima kasihlah kita dengan orang-orang yang pernah menyampaikan kita kepada ligut ini. Artinya Bapak dan Ibu, yang ketujuh, tadi yang keenam adalah itu momentum, ya. Dan yang ketujuh adalah ini perusahaan, bonusnya itu long term Bapak dan Ibu. Ya. Ini bukan perusahaan ecek-ecek, ini perusahaan besar. Layak kita perjuangkan. Layak kita perjuangkan mati-matian. Tapi kita berjuang pun harus jelas ada garis finishnya. Tidak seperti kita lari-lari aja tanpa garis finish. Capek kita. Saya buat pesan teman-teman semuanya. Saya yakin kalau Anda punya waktu, Anda punya goal setting. Ya. Anda punya goal setting, saya yakin apa yang Anda inginkan dan Anda pikirkan. Lalu Anda ucapkan, itu akan menjadi satu kenyataan. Orang gagal di dalam dunia network itu sebetulnya bukan kerjanya. Cara berpikir dan ucapannya itu yang berbahaya. Karena kalau Anda hari ini berucap susah, sulit, sebetulnya itu yang membuat gagal kita. Tanpa disadari ucapan kita itu lebih tajam daripada pisau silet. Cara berpikir kita. Kalau pikiran kita itu lebih tajam juga, artinya pikiran dan ucapan itu hati-hati buat Bapak dan Ibu. Ketika Anda mengatakan sulit, Anda mengatakan susah, itulah yang dijawab sama Tuhan. Anda kerja sudah maksimal, ucapan dan pikiran Anda tidak ada kontrol, maka itu akan menjadi doa buat Anda. Orang gagal bukan karena dia malas bekerja, sudah hebat kerjanya pun. Kalau cara berpikir dengan berucap itu asal-asal berpikir dan berucap, Anda pasti gagal. Anda boleh buktikan ucapan Anda itu seperti apa tajamnya. Anda pergi coba ke rumah makan Padang. Apa yang Anda pikirkan itu yang pasti akan dikeluarkan orang rumah makan Padang. Apa yang Anda ucapkan, itu yang akan terjadi yang Anda bawa. Itulah terjadi yang Anda makan. Jadi kalau Anda berpikir salah, hati-hati. Karena pikiran ini menentukan masa depan Anda. Karena kalau sampai kita tidak berani berpikir untuk menjadi orang kaya, kita tidak berani setting kita, goal untuk jadi diamond, hanya hitungan berapa bulan, kita tidak akan pernah terjadi apa-apa di sini. Ingat Bapak dan Ibu, Anda boleh coba nanti apa yang saya sampaikan ini, Anda pergi ke warung nasi Padang. Apa yang Anda pikirkan, Anda ucapkan, itu yang Anda dapatkan. Saya yakin tidak mungkin Anda minta itu misalnya kopi susu dikeluarkan kopi hitam. Tidak mungkin. Anda begitu mengucap minta kopi susu, yang dikeluarkan pasti kopi susu. Anda berpikir untuk makan ikan kepala kakap, Anda ucapkan kepala ikan kakap, pasti yang keluar kepala ikan kakap. Jadi ketika Anda tidak berani berucap dan berpikir yang jelas dalam masa depan Anda, maka itu Anda tidak dapat apa-apa. Ini aja bagi pengalaman aja Bapak dan Ibu. Alam bawah sadar kita itu sebetulnya kalau kita perintahkan jauh lebih cepat untuk mendapatkan hasil daripada tidak pernah kita perintahkan.
Kerjakan aja ikhtiar. Kita berpikir yang positif. Karena Allah jelas mengatakan tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum jika kaum tidak mau merubahnya. Yang harus kita rubah apa? Mindset kita dengan ucapan kita. Hanya itu Bapak dan Ibu. Saya yakin kalau Anda dari mulai hari ini, detik ini Anda berucap dengan yang baik, targetnya jelas, pikiran Anda juga jelas, itu akan satu irama. Karena berpikir dengan berucap itu sama dengan lagu harus satu irama. Kalau tidak satu irama, tidak pernah enak didengar dengan orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini saya terima kasih. Artinya diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman buat Bapak dan Ibu. Saya tidak niat untuk berguruin Anda, karena Anda adalah orang-orang yang hebat. Ya, saya yakin manusia lahir di muka bumi itu adalah orang-orang hebat semua. Karena kita berjuang mati-matian untuk lahir di muka bumi, yang kita kalahkan adalah ribuan sel, bahkan miliaran sel, kita jadi pemenang di dunia ini. Maka kalau orang-orang di dunia ini artinya banyak tertinggal karena dia tidak merasa hebat aja dirinya. Angkatlah diri kita sebagai orang hebat, kita akui kita ini hebat. Bukan kita adalah orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi kita adalah orang yang sangat luar biasa. Katakan, saya orang luar biasa. Katakan, saya orang hebat. Kita harus mengakuin diri kita orang hebat. Siapa lagi yang tidak mengakuin kita orang hebat? Belum tentu orang lain mengatakan kita hebat. Jadi hebatnya kita karena kita ngakui, kita bersyukur kepada Allah adalah kita orang hebat. Karena kita sudah jadi pemenang lahir di muka bumi ini. Bapak dan Ibu, sore ini, hari ini saya terima kasih diberikan waktu ya. Dengan waktu yang diberikan kepada saya, insya Allah menjadi obat buat saya. Karena saya sudah lama tidak teriak-teriak ya. Karena saya banyak di rumah, karena saya pikir belum tentu saya menemukan multi level yang hebat, tapi ternyata alhamdulillah Allah masih memberikan juga saya sebagai pemain tua, ya, masih diberikan kesempatan untuk bergabung dengan anak-anak muda yang hebat. Saya berterima kasih hari ini Allah masih memberikan saya dan menunjuk saya sebagai pemain, ya. Jadi Bapak dan Ibu terima kasih karena tidak semerta-merta Anda dipilih masuk Ligut ini orang sembarangan, bukan. Anda itu orang-orang terpilih, Bapak dan Ibu. Di luaran sana masih berapa juta penduduk Indonesia yang tidak terpilih di Ligut. Tapi hari ini Anda lah yang terpilih orang-orang pertama. Jadi kalau Anda sia-siakan waktu Anda hari ini berjuang di Ligut, percayalah Anda. 2-3 tahun Anda tidak jadi apa-apa. Hari ini tidak ada satupun multi level di dunia yang tidak sehebat Ligut ini. Hari ini saya lihat tidak ada satupun multi level marketing di dunia selain Ligut yang hebat. Hanya cuma Ligut. Tapi hari ini saya katakan mungkin perusahaan lain pun untuk ikut-ikutan seperti Ligut sulit Bapak dan Ibu. Karena Ligut ini adalah perusahaan raksasa Ibu dan Bapak. Jadi momentum ini mari kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan impian yang pernah kita sampaikan kepada keluarga kita, terutama kepada istri dan anak-anak yang kita cintai. Kita mohon kepada Allah kita diberikan waktu untuk mewujudkan semuanya itu dan untuk membahagiakan keluarga kita bersama-sama. Dan mari kita tolong teman-teman kita, sampaikan ini kepada teman-teman kita yang mungkin mereka juga ingin berubah dalam kehidupannya. Tapi kalau sudah disampaikan juga mereka tidak menerima, berarti mereka belum dapat hidayah untuk menerima Ligut ini. Mungkin ini saja, kurang lebih Bapak dan Ibu saya mohon maaf, beribu kali maaf, saya tidak berencana untuk menggurui Anda, tapi saya terima kasih diberikan kesempatan untuk berbagai pengalaman. Karena saya usia sudah mendekati 70 tahun, alangkah baiknya saya bisa memberikan sesuatu yang baik buat Anda. Kalau memang ini baik buat Anda, kerjakan. Tapi kalau tidak, buang saja. Anggap saja saya dari tadi teriak-teriak saja yang tidak ada berguna. Tapi jika ini bermanfaat, sampaikanlah kepada teman-teman. Ajaklah Zoom. Insya Allah, jika kita selalu ngikutin Zoom, apa yang tidak pernah mungkin, semua jadi mungkin. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin jika kita selalu berkata mungkin. Mungkin sampai di sini saja. Kurang lebih saya mohon maaf, beribu kali maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Keren sih. Luar biasa ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita semua didoain sama orang yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Aduh, Masya Allah, Subhanallah. Saya terharu sekali.
beliau orang yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi, aduh, maafin. Tapi saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu semua, barusan beliau cerita itu dari hati yang paling dalam Bapak Ibu. Saya tidak melihat sesuatu yang dibuat-buat dari seorang Pak Handoko. Saya tidak melihat beliau mengada-ngada karena di usia yang senja ini. Saya lihat beliau begitu tulus. Beliau begitu luar biasanya mendoakan kita semua Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur sekali kita ada orang tua yang menasehatin kita. Kita ada orang tua yang dapat karomahnya luar biasa buat kita di organisasi kita kali ini Bapak Ibu. Saya jujur, saya bersyukur. Saya bersyukur bisa dengar kata-kata beliau tadi. Di usia yang senja ini, beliau ingin bermanfaat buat orang lain. Semoga Bapak Ibu semua yang ada di ruangan Zoom ini, saya mendoakan agar Bapak Ibu semua sampai di posisi diamond. Kita semua wajib berjuang Bapak Ibu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain Bapak Ibu. Bukan masalah 800 ribunya Bapak Ibu. Bukan masalah 3 akunnya Bapak Ibu. Tapi masalahnya bagaimana Anda bermanfaat buat orang lain. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Bukan masalahnya Anda dapat uang banyak, bukan Bapak Ibu. Tapi bagaimana ketika Anda bermanfaat buat lingkungan Anda bermanfaat buat anak-anak Anda bermanfaat buat anak istri Anda bermanfaat buat teman-teman Anda Bapak Ibu. Saya jujur aja, saya pun ketika memulai membangun Life Good ini, saya sebagai seorang pengusaha Bapak Ibu, sedang tidak mudah kami membangun Life Good ini. Saya bersyukur sekali saya ketemu Life Good. Apa yang dibilang sama Pak Handoko tadi itu benar adanya. Ya. Ini bukan faktor kebetulan Bapak Ibu. Kita dapat Life Good ini bukan faktor kebetulan. Tapi adalah faktor yang Allah kasih sama kita semua. Sudah wayahnya kita berubah Bapak Ibu. Sudah wayahnya Allah mendengar tangisan kita Bapak Ibu. Sudah wayahnya Allah melihat apa penderitaan teman-teman leader hari ini Bapak Ibu. Mereka dizolimi oleh perusahaan-perusahaan. Mereka dizolimi oleh para founder Bapak Ibu. Mereka dizolimi. Tapi bukan karena niat Bapak Ibu. Bukan karena niat. Tapi ini adalah karena kondisi yang Allah membuat mereka belajar. Yang Allah tunjukin kamu harus belajar lebih matang. Maka Allah hadirkan Life Good dalam hidup kita Bapak Ibu. Saya berterima kasih sekali sama para upline saya. Saya berterima kasih sekali sama mentor saya yang sangat luar biasa, Dr. Sugeng, yang beliau konsisten. Beliau konsisten merangkul semua grup kita, Bapak Ibu. Beliau konsisten membangun Life Good 1 pekan 2 kali, Bapak Ibu. Hari Senin dan hari Kamis beliau sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Di sela waktu yang sibuknya beliau, sangat repotnya beliau mau bantu kita Bapak Ibu. Maka saya minta tolong sama Anda semua yang sudah jadi silver, jangan berdebat di grup silver Bapak Ibu. Malu kita, malu. Ya, jangan Bapak Ibu, jangan. Karena ini bisnis untuk jangka panjang. Karena bisnis ini bisa merubah hidup anak-anak istri kita Bapak Ibu. Merubah masa depan banyak orang. Saya minta tolong kalau ada di grup Bapak Ibu, orang-orangnya, udah Bapak Ibu jangan layani, nggak ada gunanya. Yang penting kita tunjukin saja. Kita berkarya saja Bapak Ibu, kita buktiin saja Bapak Ibu.
Maka saya jujur aja, saya selalu bilang sama teman-teman, bukan saya sombong, maaf sekali bukan saya sombong. Saya nggak mau berdebat karena mungkin cara pandang saya terhadap Good dibandingkan dengan leader di luar sana itu berbeda. Maka saya nggak mau berdebat. Saya lebih baik berdamai dengan diri saya, Bapak Ibu. Saya lebih baik saya berdamai dari diri saya berdamai dengan diri saya berdamai dengan leader-leader saya, Bapak Ibu. Saya nggak mau buang-buang energi. Saya berusaha untuk membangun bisnis ini dengan kalimat yang positif, dengan tindakan-tindakan yang positif, Bapak Ibu. Karena ucapan kita menjadi sebuah kenyataan, tadi sudah dibilang sama Pak Andoko. Dan itu terjadi hari ini, Bapak Ibu. Luar biasa. Saya jujur aja, saya sangat terharu tadi dengan beliau, ya, dengan Pak Sodik. Beliau sudah luar biasa bertempur sampai beliau pertaruhkan datang ke Trenggalek. Saya tahu betul markas Trenggalek itu seperti apa. Orang-orang di sana orang-orang yang sangat luar biasa. Tambah lagi kita baru dapat nasihat dari orang tua kita, guru kita. Beliau ini bukan orang sembarangan, Bapak Ibu. Yang saya hadirkan tadi sengaja saya telepon Pak Handoko, Pak Wibowo. Saya bilang saya minta tolong hadirkan Pak Sodik, hadirkan Pak Handoko. Pak Handoko ini yang saya tahu karena saya tinggal di Jakarta. Saya tahu betul nama besar beliau, Bapak Ibu. Beliau main networking selalu dibayar, Bapak Ibu. Beliau selalu dapat reward besar, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu dengar sendiri kan dari kata-kata beliau tadi barusan. Maka saya minta tolong, ayo sama-sama kita berjuang di Good ini. Pertaruhkan nama baik Anda untuk keluarga Anda, Bapak Ibu. Jangan ambil kesempatan yang sesaat membuat nama Anda rusak, Bapak Ibu. Jangan. Karena kita tahu endingnya networking yang kalau umpamanya banner itu bisa ditebak, Bapak Ibu. Bisa ditebak ini. Ini mau sampai kapan itu ketahuan, Bapak Ibu. Nah, maka saya memutuskan ketika saya tahu Good, saya mau all out. Alhamdulillah, saya didampingi dengan orang-orang yang sangat luar biasa, sangat luar biasa menurut saya, Bapak Ibu. Jadi saya berterima kasih sekali Pak Handoko, Pak Ahmad Sodik, ya, kami masih muda, tolong bimbing kami, nasihati kami, tegur kami ketika Bapak melihat kami satu melakukan sebuah kesalahan. Kami ikhlas. Saya, Pak Handoko, Pak Widi, Pak Triwiatmo, Pak Gunardi, dan Pak Haji Mulyana, dan teman-teman yang lain, Mas Amir, Mas Denny, semuanya, kami ini pelayan. Kami ini pelayan Anda, Bapak Ibu. Kami bukan upline yang harus dilayani, bukan. Kami melayani. Kami melayani. Hari ini Zoom dibuat setiap hari jam 4 sore. Hari Senin dan hari Kamis kita belajar sama mentor yang sangat luar biasa. Ya, jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu, ayo kita fokus, kita sama-sama belajar. Rendahkan hati, tundukkan jiwa, kosongkan gelasnya. Ya, saya tahu Bapak Ibu semua orang-orang yang sangat luar biasa. Saya tahu semua Bapak Ibu adalah orang-orang hebat. Ya, baik kita mulai aja. Aduh, saya sangat terharu nih sama Pak Andoko yang sangat luar biasa. Mas Rido bisa bantu slide saya? Bisa. Mas Rido bisa bantu Ya. slide saya? Bisa, sebentar. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnis Good adalah bisnis spektakuler di abad ini. Kenapa saya bilang spektakuler di abad ini? Kenapa ini fenomenal? Kenapa ini saya bilang di abad ini? Karena di era ini Bapak Ibu, di era ini bertumbuhlah anak-anak milenial, bertumbuhlah orang-orang mager, bertumbuhlah orang-orang yang hanya mengendalikan bisnisnya hanya dari rumah, Bapak Ibu. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Good hadir di tengah abad ini, Bapak Ibu. Ya, Good hadir di tengah abad ini. Maka kita bersyukur karena tadi yang dibilang sama Pak Handoko, ini belum ada. Kalau nanti sih sudah ada Bapak Ibu. Kalau nanti sudah ada ya. Oke, ini buat Indonesia Timur, Makassar, sudah waktunya azan maghrib. Silakan tinggalkan, nggak apa-apa.
Bapak Ibu bagi yang muslim silakan sholat azan maghrib. Tapi kami di Jakarta waktunya masih ada 1 jam lagi ya. Baik, kita lanjut. Bisnis ini adalah spektakuler di abad ini. Kenapa saya bilang spektakuler di abad ini? Karena bisnis ini menggabungkan 6 sektor usaha. E-commerce. E-commerce yang menggabungkan 6 sektor usaha, Bapak Ibu. Saya ulang, bisnis e-commerce yang menggabungkan 6 sektor usaha jadi satu. Dan inilah peluang, inilah momentum untuk Bapak Ibu bertumbuh jadi leader besar. Bertumbuh jadi orang besar, bertumbuh jadi leader yang disegani karena Anda pegang informasinya. Anda pegang informasinya dan Anda dipimpin oleh orang luar biasa yaitu Dr. Sugeng. Pada hari Senin dan hari Kamis kita bisa menghadiri Zoom-nya. Kita hadir di kelasnya, kita duduk bareng-bareng. Ya, jadi saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu, MTCAP duduk sejenak, buka dan rendahkan hatinya bahwa ini adalah sebuah bisnis yang sangat luar biasa. Fokus 10 menit saja. Loh, memang kenapa Mas Hardi? Karena ini e-commerce. E-commerce yang menggabungkan 6 sektor usaha jadi satu. Oke, next Mas Rido lanjut slide kedua. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu fokus di slide kedua ini. Bapak Ibu lihat fokus di slide kedua ini adalah peluang yang sangat luar biasa. Apa dia Mas Ardi? Adalah e-commerce yang berbasis grosir. Saya ulang, e-commerce yang berbasis grosir. Yang bisa dijual produknya keuntungannya 50% retail. Saya ulang, e-commerce yang berbasis grosir. Penjualan produknya bisa kita jual dengan cara retail, kita punya profit lebih dari 50% Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa. Yang tadi sudah dibilang sama guru saya, yang tadi sudah dibilang oleh Pak Ahmad Sodik, yang tadi sudah dibilang oleh Pak Handoko, bahwa perusahaan ini sudah lebih dari 20 tahun dan produknya terpasarkan di Florida, di Amerika sana. Kita akan dapat momentumnya dan kita akan dapat 2%-nya ketika kita sampai di Diamond, Bapak Ibu. Loh, kok bisa Mas Ardi? Ketika Bapak Ibu sampai di Diamond, orang Florida jualan produknya, Anda dapat 2%. Orang toko Shopee jual produknya, Anda dapat 2%. Orang Tokopedia jual produknya, Anda dapat 2%, Bapak Ibu. Terus Mas Ardi, kalau nanti ada orang Malaysia jual produknya, Anda dapat 2%. Mas Ardi, kalau orang Filipina jual produknya, Anda dapat 2%. Bapak Ibu jual retail untung 50%, orang lain jual kita dapat 2%. Dari 200 negara Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa. Ambil momentumnya, bergerak dan fokus Bapak Ibu. Jangan fokus sama masalah, fokus sama solusi. Fokus sama pertumbuhan, fokus sama cita-cita. Jangan fokus sama leader yang aduh, buang-buang waktu, ya, buang-buang energi. Udah bergerak secepat mungkin, di depan mata kita ada 2% omset dunia, Bapak Ibu. Saya ulang, bergerak secepat mungkin, di depan mata kita ada omset 2% dunia, Bapak Ibu. Ini dahsyat banget. Ini keren banget. Ya. Oke, grosir jual retail. Mas Ardi, kalau gitu sekarang boleh jualan? Belum. Sekarang belum boleh jualan. Saya bilang, sekarang belum boleh jualan. Ya. Jadi jangan berdebat. Kalau beli silahkan. Kalau mau beli silahkan. Beli pakai akunnya masing-masing. Jangan lebih dari 4 botol. Pak Hardi, ongkosnya mahal. Ambil yang program ongkir gratis.
ada namanya international PAX. Ya, saya ulang. Ambil programnya yang gratis ongkir, namanya international PAX. Bapak Ibu harus punya sampel produk. Ya, harus punya sampel produk untuk apa? Untuk bisa menceritakan ke banyak orang. Mas Ardi sudah minum produknya? Sudah, saya sudah minum dan saya sudah coba. Kemarin kan saya tampilkan tuh produknya kan. Nah, sekarang saya tidak bawa, saya tidak tampilkan ke Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemarin ada video istri saya yang buat itu videonya, nah itu istri saya. Jadi artinya Bapak Ibu udah sekarang jalankan saja, fokus saja. Kalau mau belanja udah. Ya. Terus Pak Hardi ongkirnya mahal. Enggak ada ongkirnya mahal, ada yang gratis ongkir. Ya, makanya saya sarankan ke Bapak Ibu semuanya belajar. Tadi sudah dibilang sama guru saya, sudah dibilang sama mentor saya, yang paling perlu dijaga adalah semangat diri sendiri. Kita boleh kehilangan segalanya, tapi kita nggak boleh kehilangan kesehatan, kita tidak boleh kehilangan semangat, Bapak Ibu. Ya, jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu, bertumbuhlah dengan pola pikir yang positif, dengan cara pandang yang positif. Pak Hardi, nanti ada orang yang begini, Bapak Ibu fokus sama yang mau, jangan fokus sama yang nggak mau. Karena kita bukan nabi, kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat. Fokus saja sama yang mau. Wong kita cuma leader left good kok. Kalau ada yang nggak mau lalu Anda protes, Anda marah, memangnya Anda siapa? Masya Allah. Ayo come on. Ayo sadar. Kita bukan nabi, kita bukan malaikat. Jadi kalau ada orang protes, orang marah, ya udah nggak apa-apa, tinggalin. Fokus sama yang mau saja, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjut. Live good adalah retail. Selanjutnya, live good adalah marketplace. Tapi bukan marketplace Shopee, bukan marketplace Tokopedia, bukan marketplace Lazada, tapi marketplace kelas dunia, Bapak Ibu. Mohon dipahami, live good adalah marketplace kelasnya dunia. Jadi kalau gitu gimana Mas Ardi? Kalau gitu jaminan kualitas produk untuk customernya pastinya good. Loh, kok bisa? Makanya di Live Good ada program money back garanti, 100% uang kembali ketika Bapak Ibu jual ke orang lain. Wah, kalau gitu keren dong. Nah, karena keren itulah Bapak Ibu harus berjuang. Buka cabang sebanyak-banyaknya. Prospek sebanyak-banyaknya. Derek orang sebanyak-banyaknya. Jangan begitu ditolak satu orang, dua orang lalu mencibir. Aduh, susah ya. Jangan begitu Bapak Ibu. Kita ini petarung. Masa kalah sama bapak-bapak yang tadi itu Pak Handoko usianya 67 tahun. Dia bilang, saya akan lebih sehat ketika saya bicara. Wah, kan keren tuh. Ya kan? Ayo kita bertumbuh Bapak Ibu. Kita masih muda, kita masih punya semangat, kita masih punya anak dan keluarga. Mari kita sama-sama kita berjuang sama-sama. Oke, kita lanjut. Mas Ardi, kalau gitu Live Good apa lagi? Live Good ini adalah affiliate. Nah, makanya ketika Bapak Ibu tahu ini affiliate, buka cabang sebanyak-banyaknya. Karena affiliate dari Live Good ada komisi 50% Bapak Ibu. Orang yang Anda sponsori, orang yang Bapak Ibu buka cabangnya, lalu dia bertumbuh bonus titiknya, Anda makan dari bonus titiknya 50%. Ini luar biasa. Bukan 400 ribunya, bukan. Tapi apa? Anda akan menikmati passive income dari bonus titik cabang yang kita buka 50% Bapak Ibu. Contoh. Mas Ardi, saya mensponsori Pak Bowo. Kalau Pak Bowo punya bonus titik 20 juta, saya dapat berapa? Ibu dapat 10 juta.
Mas Ardi, kalau saya mensponsori Pak Ahmad Sodik bonusnya 30 juta bonus titiknya. Saya dapat berapa? Ibu dapat 15 juta. Kalau punya 10 orang, Masya Allah. Saya nggak bisa bayangin Bapak Ibu. Ini luar biasa. Kabar baiknya, bonus titik itu bukan diatur sama leader. Bukan. Bukan disusun, ditaruh kiri, ditaruh kanan, ditaruh kiri, ditaruh kanan. Bukan. Tapi bonus titik itu sudah tersistem oleh Leftgood. Itulah adilnya Leftgood, Bapak Ibu. Mau tahu rincinya? Mas Ardi mau tahu rincinya? Nanti rincinya dibahas pada Zoom hari Senin dan hari Kamis dan boleh tanya sama leadernya masing-masing. Oke? Kita lanjut. Mas Ardi, kalau gitu Leftgood apalagi? Leftgood ini dropshipper. Dropshipper itu apa Mas Ardi? Bapak Ibu nggak perlu pikirin gudang, nggak perlu pikirin stok barang, nggak perlu pikirin packing, nggak perlu pikirin bayar listrik, gaji karyawan, nggak perlu. Terus kalau gitu gimana? Semua pengiriman dihandle sama perusahaan. Masalah surat izin semuanya perusahaan yang handle. Stok barang, semuanya perusahaan yang handle, Bapak Ibu. Ini dahsyat banget. Dropshippernya boleh di mana aja? Boleh seluruh Indonesia, seluruh kota di Indonesia, dalam dan luar negeri tanpa batas wilayah. Ini e-commerce. Bisnisnya sudah menggunakan aplikasi handphone. Saya ulang, bisnisnya sudah menggunakan aplikasi handphone. Mas Ardi, bisa nggak kasih contoh ke saya? Bisa. Saya kasih contoh satu ya. Saya kasih contoh satu, fokus 1 menit. Bapak Ibu, kalau dulu Anda mau makan sate, jalan dulu ke depan. Jalan dulu ke depan, nanti ketemu tukang sate, baru beli satenya. Baru bisa beli dan baru bisa makan satenya. Sekarang sudah tidak perlu. Cukup nyalakan AC, duduk di kamar yang cantik sama suaminya, duduk sama anak-anaknya, tekan handphone, satenya datang depan rumah. Semuanya bisnisnya sudah dikendalikan lewat handphone. Itulah e-commerce dan itulah Leftgood, Bapak Ibu. Itulah e-commerce, itulah Leftgood. Tadi saya contoh tukang sate. Mas Ardi ada nggak contoh kedua? Oke, saya kasih contoh yang kedua. Kalau dulu Bapak Ibu kalau mau pergi ke pasar, kita belum ada sepeda motor, belum ada angkot, jalan dulu ke depan ke pangkalan ojek. Saya ulang, jalan dulu ke depan ke pangkalan ojek. Nanti baru sampai depan pangkalan ojek, baru kita diantarin ke pasar kalau kita mau ke pasar. Tapi kalau sekarang sudah nggak perlu. Sembari nunggu tukang ojek datang, kita dandan yang cantik. Nyalakan AC, pakai sunblocknya yang keren, biar suaminya bangga dan happy. Tekan handphone, tukang ojek datang depan rumah. Oh iya ya Mas Ardi. Iya banget. Hari ini sudah zamannya e-commerce. Ayo comeback. Aduh, sadar dong, sadar leader. Sadar leader, sadar Pak leader, sadar Bu leader. Sekarang eranya sudah era e-commerce. Mas Ardi, kalau gitu bisa nggak Leftgood? Betul, Leftgood Bapak Ibu tekan handphone, beli produknya, sunblocknya, beli produk pelangsingnya, beli produk coklatnya yang rasanya enak banget, gurih pakai banget, lalu tekan handphonenya, 2 pekan kemudian barangnya datang Bapak Ibu. Nggak perlu naik pesawat ke Florida. Nggak perlu naik pesawat nanti ke Amerika. Nggak perlu. Tekan handphone, barang datang depan rumah. Nanti kalau warehouse sudah buka di Indonesia, tekan handphone, barang sampai rumah, ongkos kirimnya murah banget. Tapi saya mau pesan, kalau nanti warehouse buka di Indonesia, kita tidak semudah sekarang menjalankannya. Persaingannya begitu ketat. Kita bertarung dengan leader-leader besar, Bapak Ibu. Kita bertarung dengan pembesar-pembesar hari ini. Ayo, milih mana? Mumpung banyak orang yang belum percaya, bergerak secepat mungkin.
Mumpung banyak orang yang belum percaya dan kita sudah percaya, bergerak secepat mungkin. Oke, kita lanjut ya. Mas Ardi, kalau gitu Live Good apa lagi? Live Good itu networking. Networking itu gimana? Networking itu tidak harus binari ya. Bapak Ibu mohon maaf. Networking itu tidak harus binari, tidak harus murni, tidak harus tutup poin. Umpamanya, oh yang tutup poin aja itu namanya networking. Belum tentu. Ada juga MLM yang tidak ada tutup poinnya ada. MLM yang tidak ada kewajiban belanja juga ada. Cuman di Live Good ada yang mudah Bapak Ibu. Yang mudahnya gimana Mas Ardi? Bapak Ibu untuk mendapatkan matching bonus titik 50% tanpa bicara seimbang kanan kiri. Loh, kok bisa? Bapak Ibu sponsori Pak Widi. Pak Widi bonusnya 30 juta. Bapak dapat 15 juta. Nggak bicara seimbang. Tidak bicara seimbang kanan kiri. Pak Hardi, kalau saya mensponsori Pak Bowo. Pak Hardi, kalau saya mensponsori Pak Gunardi. Pak Gunardi punya bonus titik 50 juta. Saya dapat berapa? Bapak Ibu dapat 25 juta. Kan saya nggak belanja produk. Tidak ada kewajiban belanja produk, say. Nggak ada. Tidak ada kewajiban belanja produk. Masya Allah, ini bisnis keren banget. Mas Ardi, kalau gitu saya belum seimbang kanan kiri. Tidak ada kewajiban harus seimbang kanan kiri untuk makan bonus matching, bonus titiknya Bapak Ibu. Masya Allah. Mas Ardi, bonus titik Mas Ardi berapa? Kemarin Alhamdulillah sudah mencapai puluhan juta Bapak Ibu. Mas Ardi kok bisa? Karena saya punya semangat. Saya nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Saya hanya punya semangat untuk bertumbuh. Saya punya semangat untuk belajar. Saya hadir di setiap Zoom-nya coaching saya, setiap Zoom-nya coach saya. Saya hadir, setiap Zoom saya datang dan saya belajar Bapak Ibu. Karena setiap orang bertumbuh dengan cara masing-masing dan asal mau belajar. Kalau kita mau belajar, maka kita akan punya tim yang mau belajar. Oke Bapak Ibu, dari saya cukup sekian, dan sebelum saya akhiri, besok akan ada pembicara owner MLM, ownernya networking yang sudah bikin beberapa kali MLM. Besok beliau hadir di Zoom saya, di Zoom kita ini, beliau sebagai pembicaranya. Bapak Ibu dengarkan kenapa beliau mau bertumbuh, kenapa beliau mau bergerak, kenapa beliau mau tempur habis-habisan. Besok beliau hadir di acara Zoom-nya, dan mohon maaf, Zoom-nya terbatas hanya 100 orang pertama. Dan Bapak Ibu bisa lihat hari ini tidak bisa lebih dari 100, hanya 100 orang. Undang leader-leader Anda. Ya, undang leader-leader Anda. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bowo. Oke, terima kasih Mas Ardi. Luar biasa sekali ya apa yang sudah dipaparkan Pak Ardi, dan juga terima kasih kepada guru besar kita yang tadi sudah berbicara di depan, yaitu Pak Handoko, Pak Sodik ya, yang sangat antusias dan semangat yang nggak pernah mati, selalu berkobar ketika berbicara ya. Ini identik sekali dengan leader-leader besar ya Bapak Ibu, yang semangatnya, karena modal utama kita adalah semangat Bapak Ibu ya. Ketika semangat masih membara, artinya kita pasti akan sampai di diamond nih Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali. Oke, untuk selanjutnya apakah perlu ada sesi tanya jawab Pak Ardi? Oh iya, waktunya udah mepet kayaknya Pak Bowo ya. Mau udah maghrib Jakarta. Oke, mungkin next ya kita akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih buat rekan semua yang sudah hadir ya pada hari ini. Tetap semangat ya. Kita akan selalu adakan, kita upayakan supaya Zoom ini terjadi setiap hari ya, terlaksana setiap hari. Artinya untuk apa? Untuk kita semua ya Bapak Ibu ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar, karena pasti ada akan hal-hal baru yang belum tentu kita ketahui sebelumnya. Terima kasih juga sama Pak Widi ya, Mas Rido, semuanya, calon-calon diamond kita semuanya. Ya, kita pastikan Pak, Live Good adalah menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia juga, dan kita pastikan
bisa menciptakan diamond terbanyak di dunia. Oke? Amin, amin, amin. Amin. Ini Cahayu doang ya. Kalau Cahayunya ingat gitu. Terima kasih. Aduh, luar biasa ya semuanya ya. Oke, Ya. Pak Bowo tutup aja kali ya. Udah mau maghrib soalnya. Kita sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.